Ya Allah, berhasil. Aku berhasil. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah. Ya ampun, kok tega banget sih? Nih guys, bayangin ada total 226 ekor anjing di dalam truk ini yang badannya dimasukin di karung, terus kaki dan moncongnya diikat tali. Beberapa anjing juga ada tuh yang digantung di tiang. Aduh, aduh, aduh. Jadi guys, truk yang ngangkut ratusan anjing ini berhasil disergap sama komunitas pecinta hewan dan juga polisi di gerbang. Halo, selamat sore sahabat Kompas.com. Kembali lagi dalam program obrolan newsroom langsung dari ruang redaksi Kompas.com di Jakarta bersama saya Robertus Berminus dan Saya Farid Asifa. Oke. Dan sebelum kita menayangkan berita-berita yang sedang hangat saat ini, kita sapa dulu nih, sahabat Kompas.com, gimana kabarnya nih? Lagi hujan-hujan gini ya. Semoga dalam keadaan sehat semua sehat ya. Dan agak dingin-dingin juga di luar. Bisa minum teh atau kopi ya sambil menyimak obrolan newsroom kita. Betul. Kali ini kita punya topik yang sangat menarik dan cukup menggemparkan, Kang Farid. Betul. Jadi pada akhir pekan kemarin, hari Sabtu, tanggal 6 Januari, organisasi pencinta hewan bersama pihak kepolisian dan pengelola tol itu menyergap sebuah truk yang ternyata bermuatan 226 ekor anjing. Iya, dan itu dikarungkan ya di dalam truk itu. Kondisinya cukup memprihatinkan, mengenaskan karena anjing-anjing yang diduga akan dijadikan konsumsi ini dimuat dalam truk, dibungkus dalam karung, diikat mulutnya. Nah, ini kita akan terhubung dengan salah satu kontributor kita untuk menanyakan bagaimana sebenarnya kejadian itu tersebut berawal. Ada Mas Davi dari Semarang. Halo Mas Davi. Halo Mas. Ya Mas Davi, bagaimana awal peristiwa ini terjadi? Kabarnya ini LSM Animal Hope Shelter Indonesia yang mencurigai adanya truk yang masuk ke Semarang memuat ratusan ekor anjing yang diduga untuk dijadikan konsumsi. Bagaimana peristiwa ini berawal, Mas? Ya, sebenarnya komunitas pecinta hewan itu sudah mencurigai dari jauh-jauh hari ya. Bahkan dari Polrestabes Semarang mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Wakapolres ya, sudah mendapatkan info bahwa bakal ada pergerakan soal anjing-anjing yang diduga bakal dikonsumsi itu atau yang juga diperjualkan secara ilegal itu. Jadi kronologinya kurang lebih ketika Sabtu malam itu komunitas pencinta hewan itu berkoordinasi dengan pihak tol di Kali Kangkung itu dan juga pihak kepolisian untuk merazia truk-truk yang bakal mengarah ke daerah Suroraya. Kemudian dari beberapa truk tersebut, komunitas tersebut dan juga dengan pihak tol dan juga pihak kepolisian akhirnya menemukan anjing-anjing yang dimuat di dalam truk tersebut dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Ada yang diikat gitu kan, ada yang dikarungi gitu kan. Dan akhirnya info terakhir kemarin ada 12 ekor anjing yang tewas. Ada beberapa faktor, salah satunya karena kepanasan, karena kehabisan oksigen dan lain-lain gitu. Setelah kasus ini, setelah penyergapan itu dibawa kemana, Mas Davi, anjing-anjing tersebut? Sekarang dibawa ke tempat penampungan yang sekarang sedang ditangani oleh Dinas Pertanian Kota Semarang itu di sebuah lokasi di Kota Semarang tetap, yaitu sekarang ditangani oleh Dinas Pertanian dan Kota Semarang dan juga sudah ditangani oleh dokter-dokter ahli di Kota Semarang itu. Kemarin sempat bakal ada pemindahan lokasi, tapi data terakhir namanya belum dan sekarang ini sedang dirawat dan selanjutnya bakal diapakan nanti bakal berkoordinasi dengan beberapa sektor terkait termasuk dari komunitas anjing itu. Mas Davi, informasi awalnya ini LSM tadi itu mencium adanya pengiriman, tapi yang awal itu sempat lolos, benar demikian Mas Davi? Iya benar itu, karena ada yang sebelum kejadian ini sebenarnya ada satu lagi video yang viral Mas Ruben. 1 minggu sebelumnya itu juga ada truk yang sempat viral juga yang diduga itu juga dibawa ke arah Solo Raya, namun
jejaknya itu tidak ketahuan akhirnya karena kehilangan jejak itu dari teman-teman pecinta hewan itu. Artinya bukan hanya satu truk itu ya sebenarnya ya? Bukan, ini pelaku mengaku sudah melakukan jual beli ilegal ini selama 10 tahun Oh, dan 10 sudah tahun. melakukan Lama. sudah apa namanya melakukan beberapa kali pengiriman memang dan Hmm. mayoritas memang di Selowanaya ini. Oke, oke. Ini kita juga udah tergabung dengan Pak Wakapolres Tabes Semarang ya, Bapak AKBP Wiwit. Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak. Selamat sore, Selamat sore, Pak. Pak Kapolres Tabes, Pak Wakapolres Tabes Semarang. Masih di mute, Pak. Mohon maaf, masih di mute, Pak. Di unmute, Pak. Oh iya, oke. Oke, sudah. Terima Sudah ya? kasih banyak, Pak. Oke, terima Oke. kasih Pak sudah bergabung. Bapak, ini tadi kita sudah dengar penjelasan dari wartawan kita di Semarang tentang kasus ini, Pak. Dari pihak kepolisian sendiri kabarnya sudah mengamankan 5 orang pelaku. Bisa dijelaskan, Pak, proses hukumnya seperti apa, Pak? Mungkin dari Ya, awal. 5 orang pelaku ini sudah kita amankan, sudah kita tahan, kita kenakan pasal 89 ayat 2 yang dijuntokan dengan pasal 46 ayat 5, yaitu terkait dengan pemindahan hewan dari satu tempat ke tempat lainnya yang diduga mengandung penyakit ataupun membawa penyakit dari daerah yang diduga membawa berpenyakit ke tempat yang daerah bebas dari penyakit. Dan juga dijuntokan di situ ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang sama perubahan dari Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan dari Hewan. Itu terkait dengan penyiksaan hewannya. Hukumannya 5 tahun penjara. Pak, bisa dijelaskan Pak peran masing-masing pelaku Pak dalam pengiriman ratusan anjing gitu. Atas nama DH itu ada 5. Satu atas nama DH, dia sebagai pembeli sekaligus penjual. Dan 4 orang lainnya itu sebagai driver dan pengawas di atas truk untuk mengawasi anjing-anjing tersebut. Oke. Pak, ada indikasi bahwa ini bukan hanya kali pertama ya Pak yang istilahnya yang mungkin kali ini yang tertangkap. Sebelum-sebelumnya ada indikasi pengiriman gitu Pak, sering gitu. Jadi tanggal 23 itu tepatnya sudah diberlakukan truk sumbu 3 itu tidak boleh masuk jalan tol. Jadi saat itu saya sedang perjalanan dari Jakarta menuju Semarang. Tiba-tiba ada kawan dari pecinta anjing di Semarang menghubungi saya untuk terkait adanya penyelundupan hewan anjing ini, karena kita juga sama-sama pecinta kucing, anjing, hewan, sering street feeding juga. Saya tergerak hatinya juga. Saya sampaikan kepada pecinta anjing Semarang itu untuk coba kawan yang melaporkan itu mendownload aplikasi Libas dan melaporkannya lewat aplikasi Libas agar seluruh polisi di wilayah Semarang monitor. Karena ketika laporan itu dimasukkan, alarm seluruh handphone polisi akan berdering dan lokasi pelapor tersebut juga akan terdeteksi di comment center, yang mana nanti petugas polisi terdekat itu yang akan menghampiri ataupun semuanya jadi mengetahui bahwa ada permasalahan tersebut. Nah, seketika itu juga alhamdulillah mungkin di-download dan dilaporkan, dan posisi pelapor itu ada di Palimanan di wilayah Jawa Barat. Saya pun juga akhirnya ikut memonitor kendaraan berplat B tersebut membawa anjing, yang saya pun juga jalan dari arah Jakarta, dan pada saat itu kebetulan macet sekali itu tanggal 23 Desember tersebut. Dan ya karena kita sudah pasang anggota di mana-mana, mungkin informasi ini sudah viralnya mungkin sudah lama juga sehingga mungkin akhirnya tidak diperoleh. Nah, yang rupanya yang lapor ini adalah kawan-kawan dari Animal Hope Shelter Indonesia, dan dia membuntuti dan melakukan penyelidikan hingga sampai ke Sragen. Nah, di Sragen pun juga mereka koordinasi dengan kawan-kawan pencinta dog di Semarang untuk bisa tahu link petugas di Sragen. Kami juga akhirnya memberikan informasi
link-linknya tersebut, mereka menyelidiki dan memang di sana dia sampai ke rumah makan dan sebagainya. Saya pun dapat videonya itu juga, video amatir itu diserahkan ke saya. Ya akhirnya ya sudahlah, waktu berlalu memang tidak berhasil kita mendapatkan penyelundupan ini. Nah, tanggal 6 itu dengan 6 Januari tahun 2024 dengan cara yang sama, kawan-kawan Animal Hope Shelter Indonesia ini menekan tombol SOS ataupun berkomunikasi dengan comment center terkait dengan adanya penyelundupan anjing ini. Nah, seketika itu juga kita lihat di comment center titik dari penekan tombol SOS tersebut ada di daerah di jet tol Kali Kangkung dan berkomunikasi dengan comment center berkomunikasi juga, kami langsung meluncur ke sana dan membantu untuk penangkapan dari penyelundupan anjing ini yang dibawa dengan plat nomor AD dari Subang menuju ke Klaten kali ini, ya, Klaten. Nah, dari hasil pemeriksaan mereka itu mereka sudah 10 tahun melaksanakan bisnis ini dan yang kemarin itu mungkin orang yang sama dari hasil pemeriksaan dia kebetulan nggak lewat tol, dia lewat jalur biasa karena dengan alasan memang di tol itu kendaraan sumbu 3 ataupun truk itu nggak boleh masuk tol itu, Mas. Baik, Bapak. Ini kan ada indikasi pengiriman ini berulang ya, Pak. Apa pelakunya juga lebih dari bukan hanya yang tertangkap kemarin, Pak, masih ada, Pak, Semacam jaringan atau gimana? semacam jaringan. Ya, dari hasil pemeriksaan tersangka ini dari 5 orang ini dan terutama dari tersangka DH, dia menyampaikan bahwa pelaku-pelaku ini sebenarnya bukan dia saja, masih ada yang lain, Namun pada saat ini yang tertangkap ya pelaku DH ini gitu, dan dia modusnya itu rata-rata sama, dari dibawa ke daerah Solo Raya, dia nanti ada mobil bak truk terbuka yang akan menghampiri dan melempar anjing-anjing ini, dijual secara diserahkan satu persatu. Pak, Gitu. kabarnya Jadi juga, ada bak-bak terbuka yang akan menghampiri truk-truk tersebut. Ya diduga untuk dijagal juga, karena memang di daerah-daerah Solo sana itu masih banyak yang mengkonsumsi daging anjing. Baik, Pak, ini pelaku ini mengaku memiliki surat izin dari Polres Subang dan juga dari Dinas Peternakan. Ya, dari Pemda Subang gitu. Apa itu betul? Betul, Pak. Ya, memang ketika didapati itu ada surat izin jalannya ya dari UPTD daerah Subang, Dinas Peternakan, dan dari surat jalan dari Polsek juga itu yang mengeluarkan. Namun setelah ini viral dan kami belum sempat memeriksa ke sana, dari Polres Subang dan dari UPTD ataupun dari Dinas Peternakan daerah Subang sana mengklarifikasi lewat medsosnya bahwa surat-surat ini palsu. Surat-surat ini formatnya tidak sesuai. Nah, kita tanya ke hasil pemeriksaan dari tersangka, mereka memang menemui oknum. Nah, ini yang lagi sedang didalami, oknumnya siapa. Kemarin bahkan press release pun disampaikan bahwa oknum dari UPTD Subang itu disebutkan namanya. Dan di pemeriksaan juga ada. Nanti langkah selanjutnya kita akan cari oknum ini siapa gitu kan. Terkaitannya bagaimana, dan tentunya akan kena pasal turut serta ataupun pemalsuan dokumen. Kami akan terus telusuri sampai ke akar-akarnya. Baik. Semoga bisa segera tuntas ya, Pak ya. Ya, ini katanya dari anjing-anjing itu dari pemasokannya dari Tasik, Sumedang. Hasil pemeriksaan demikian, dari ada orang yang menjual ke pengepul ini dari ke DH ini, dan kemungkinan juga karena anjing-anjing ini saya lihat jinak. Ini bisa jadi anjing-anjing ini adalah anjing-anjing peliharaan orang. Karena ada yang anjing-anjing ras itu saya lihat di sana. Anjing-anjing ras mungkin ini pembelian orang, pencurian, dan lain sebagainya mungkin dijual. Itu bisa kena ini juga, Pak? Maksudnya selain tadi pasal pencurian anjing itu. Selain itu, ya itu kan harus kita dalami lagi, runut lagi ke belakang. Seperti itu. Kalau untuk DH-nya sendiri kan sudah terkena pasal-pasal yang menjeratnya. Namun nanti kan kita akan dalami proses selanjutnya. Baik, Pak Wakapolres, tadi soal itu kan sumber anjing tersebut berasal. Nah, ini kan kemungkinan tujuan akhirnya tadi di Klaten ya, Pak, atau Solo Raya, Pak. Ini bagaimana koordinasi dari Polrestabes Semarang dengan pihak
kepolisian setempat di sana, Pak? Iya, nanti kan dari hasil pemeriksaan ini kita akan telusuri lagi ini sebenarnya dijualnya ke siapa-siapa saja. Memang sudah ada terbuka sih, ada yang dijual, ada yang bayar melalui transfer, ada yang bayar melalui cash. Nanti kita akan dalami dan kita akan serahkan informasi-informasi tersebut kepada Polres di wilayah Solo Raya tersebut untuk bisa menindaklanjuti terkait memang apabila ada penyiksaan hewan tersebut, karena anjing itu bukan bagian dari hewan ternak dalam Undang-Undang Pangan. Oke Pak, ini terakhir Pak. Ya. Nanti pasal-pasal yang akan dijerat pada mereka itu nanti apa Pak nantinya? Tuduhan-tuduhannya nanti Pak, jeratan-jeratannya itu tadi. Iya, tadi sudah saya sampaikan Efek jerah pasal gitu. ya, Ya, efek supaya jerah. ada efek jerah gitu kan. Ya, tentunya pasalnya pasal 89 tadi sudah saya jelaskan, 89 ayat 2 itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan, yang dijuntukan pasal 46 ayat 5 itu tentang pemindahan hewan dari satu daerah ke daerah lainnya yang juga mengandung penyakit, itu 5 tahun penjara. 5 tahun penjara, dan ada pasal penyiksaannya juga yang kita masukkan itu juga dalam penyiksaan hewan, karena hewan ini kan berangkat dengan kaki diikat, mulut diikat, ditutup terpal, masukin dalam karung, sangat tidak hewani sekali, sehingga memang kasihan kalau kita melihat. Dan terbukti ada yang mati 11, dan ketika sampai di penampungan satu itu kritis, akhirnya mati juga. Demikian. Dan memang untuk pelaku-pelaku lainnya apabila masih berani lewat Semarang ataupun masih lewat tempat kita punya aplikasi Libas yang sudah diunduh 232.000 masyarakat baik di Semarang maupun di luar Semarang yang bisa senantiasa menginformasikan kepada kami, baik itu dengan tombol SOS yang ataupun laporan yang ketika dilaporkan itu akan berdering seluruh handphone personil, dan posisi dari handphone yang melaporkan terdeteksi di dalam comment center. Dan di Semarang ini lengkap per gang, per jalan CCTV sudah ada dan terkoneksi dengan comment center, sehingga hampir seluruh pelaku-pelaku kejahatan ataupun kejahatan terungkap di Semarang ini. Demikian. Baik, baik. Bapak Wakapolres, terima kasih banyak atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami, Pak. Semoga Ya, terima kasih. pengusutan kasusnya bisa segera tuntas ya, Pak ya. Ya, doakan saja. Insya Allah tuntas semua ini. Amin. Terima kasih Bapak Wakapolres Tabes Semarang, AKBP Wiwit. Terima kasih, Ya, Pak. terima kasih. Terima kasih. Ya, Kang Farid, tadi ternyata memang sudah berulang ya, dan sudah berlangsung selama 10 tahun. Betul. Ada indikasi mungkin juga bukan cuma dia ya, si DH tadi yang seperti Pak Wakapolres bilang. Dan ya. ini